Pernahkah kamu dihina karena miskin? Pernahkah kamu merasa seperti sampah di mata orang lain? Hanya karena kamu tak punya apa-apa? Bayangkan, di depanmu ada orang yang dulu diejek habis-habisan, dianggap tak akan jadi apa-apa. Tapi kini, dia datang ke reuni sekolah, berdiri gagah sebagai CEO perusahaan internasional. Hari ini, aku akan bawa kamu menyelami kisah yang akan membuatmu menangis, sekaligus percaya bahwa hinaan bukan akhir segalanya. Assalamualaikum, teman-teman semua. Semoga kalian selalu sehat, rezeki lancar, dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap langkah hidup kalian. Kalau kisah seperti ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe ya, supaya kita bisa terus berbagi cerita yang bikin hati kita lebih kuat, lebih semangat, dan lebih yakin kalau tak ada yang tak mungkin di dunia ini. Aku juga mendoakan kalian semua yang sedang berjuang dalam hidup. Semoga Allah lapangkan jalan kalian, jauhkan dari kesulitan, dan gantikan air mata kalian dengan kebahagiaan yang tak terduga. Klik tombol subscribe sekarang juga. Karena di channel ini, kita percaya, hina hari ini, bisa jadi mulia esok hari. Namanya Bayu. Sejak kecil, hidupnya tak pernah mudah. Ia lahir di sebuah desa kecil yang tak banyak orang mau menoleh. Baju seragam sekolahnya selalu sobek di sisi lengan dan punggung, seperti simbol betapa keluarganya tak mampu membeli yang baru. Sepatunya bolong di ujung, menampakkan jari-jari kaki kurus yang sering kedinginan di musim hujan. Ketika lonceng sekolah berbunyi, anak-anak berlarian dengan riang. Tapi Bayu hanya berjalan pelan, menunduk agar tak bertemu tatap dengan teman-temannya yang kerap menertawakannya. "Ih, anak miskin bau tanah," kata mereka dengan nada jijik. Ada tawa yang terdengar lucu bagi mereka, tapi menusuk dada Bayu seperti pisau berkarat. Tak ada yang tahu, setiap kali ia pulang, ia menangis di sudut bilik bambu rumahnya, memeluk tubuhnya sendiri sambil merasakan perih yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Bahkan gurunya pun sering memandangnya dengan tatapan iba yang membuat harga dirinya semakin remuk. Seakan kemiskinan itu adalah aib yang tak terampuni. Hari demi hari, Bayu belajar menerima bahwa dunia ini memang tak ramah pada anak sepertinya. Setiap jam istirahat, Bayu hanya duduk di bangku tua yang retaknya hampir membuatnya jatuh. Ia menatap teman-teman yang bergurau sambil menikmati bakso hangat, es krim warna-warni, atau gorengan lezat yang asapnya mengepul. Hidung Bayu mencium aroma yang membuat perutnya semakin melilit, tapi ia menelan ludah, pura-pura tak peduli. Kadang ia menutup wajahnya dengan buku lusuh agar tak ada yang melihat matanya berkaca-kaca. Dalam sepi itu, ia bertanya dalam hati, "Kenapa aku harus lahir miskin? Kenapa aku harus jadi bahan ejekan?" Tapi di sela-sela keraguan, ada bara kecil yang diam-diam menyala. Ia berbisik pada dirinya sendiri, kalimat sederhana yang ia ulang berkali-kali, "Aku harus sukses. Aku harus buktikan pada semua orang, aku bukan sampah." Kata-kata itu menjadi pelindungnya, satu-satunya senjata melawan dunia yang selalu menekannya. Ia tak tahu kapan bisa mengangkat kepalanya dengan bangga. Tapi ia yakin, suatu hari nanti, ia akan membuat mereka semua terdiam. Saat Bayu masuk SMP, ejekan tak berhenti. Bahkan semakin menjadi-jadi. Teman-teman yang dulu sekadar mencibir kini terang-terangan merendahkannya di depan banyak orang. Saat rapat pembagian rapor, ia masih ingat jelas seorang ayah dari teman sekelasnya berkata lantang, "Anak seperti Bayu, paling banter cuma jadi kuli bangunan. Biar saja dia capek-capek belajar, tak akan jadi apa-apa." Kata-kata itu menggema di kepalanya seperti mantra kutukan. Malam itu, Bayu pulang dengan langkah gontai. Sepanjang perjalanan, air matanya menetes tanpa bisa ia tahan. Sesampainya di rumah, ia rebah di atas tikar lusuh, memandang atap rumah yang bocor sambil merasakan perih tak terkira.
Rasanya ingin menyerah, ingin mengutuk nasib, ingin berteriak pada Tuhan karena memberinya hidup seberat ini. Namun di balik tangis yang seakan tak ada habisnya, ia merasakan sesuatu bangkit dalam dadanya, semacam tekad liar yang tak bisa dibunuh oleh hinaan siapapun. Ia bersumpah dalam hati, suatu hari nanti, orang-orang itu akan menyaksikan ia berdiri di tempat yang tinggi. Sejak saat itu, Bayu tak lagi sekadar belajar. Ia belajar dengan amarah, dengan dendam yang menyala, dengan tekad yang nyaris gila. Pulang sekolah, ia membantu ibunya berjualan gorengan di pasar, menahan panas minyak yang melepuhkan kulitnya. Setiap uang receh yang ia dapatkan, ia sisihkan untuk membeli buku bekas. Malam hari, ia duduk di bawah lampu minyak yang cahayanya redup, membuka halaman demi halaman pelajaran. Matanya sering perih karena lelah. Tapi ia tak mau menyerah. "Aku harus buktikan," katanya dalam hati, berkali-kali, sampai suaranya parau. Ketika anak-anak lain tidur nyenyak di kasur empuk, Bayu masih terjaga, melawan kantuk dan lapar. Ia tak peduli betapa hina hidupnya di mata orang lain. Karena ia tahu, satu-satunya jalan keluar dari kemiskinan hanyalah kerja keras yang tak kenal lelah. Hinaan, ejekan, tatapan meremehkan, semua itu menjadi bahan bakar yang membuat semangatnya tak pernah padam. Saat Bayu lulus SMA dengan nilai terbaik, ia mendapat beasiswa ke universitas ternama di kota besar. Itu adalah langkah pertama menuju mimpinya. Tapi di sana, hidup tak serta-merta berubah indah. Ia jadi anak rantau yang tak punya apa-apa selain tekad. Logat kampungnya sering jadi bahan olok-olok teman sekelas. Kamu itu ngomongnya kok lucu, kayak orang dusun," ejek salah satu mahasiswa. Bayu hanya diam, menahan malu yang membuat wajahnya panas. Ia memilih menunduk, pura-pura tak mendengar. Sering, di balik pintu kamarnya yang sempit, ia menangis pelan, merindukan rumah dan ibunya. Namun di pagi hari, ia kembali bangkit, memakai kemeja lusuh, lalu pergi kuliah dengan kepala tegak. Karena ia percaya, jika ia menyerah, semua penderitaan itu akan sia-sia. Untuk membiayai hidup, Bayu bekerja jadi pelayan restoran. Setiap malam, ia mencuci piring bertumpuk-tumpuk. Tangannya luka karena sabun cuci. Gajinya pas-pasan. Pernah beberapa hari ia hanya makan nasi putih dicampur kecap agar bisa menabung. Pernah juga ia nyaris dikeluarkan dari kuliah karena tak mampu bayar biaya tambahan. Saat itu, ia hanya bisa memeluk ransel lusuhnya, menatap langit sambil berdoa, "Tuhan, tolong jangan biarkan aku berhenti di sini." Di detik-detik itulah, ia sadar betapa mahal harga sebuah mimpi. Tapi ia juga yakin, tak ada yang sia-sia dari setiap tetes keringatnya. Ia terus berjalan, meski jalannya penuh duri. Hari reuni tiba. Aula sekolah dihias balon warna-warni. Bayu turun dari mobil mewahnya, hitam mengilap, plat nomor yang menunjukkan kelasnya kini. Para teman lama terdiam, seolah tak percaya. Seseorang berbisik, "Itu Bayu? Yang dulu, anak miskin itu." Bayu hanya tersenyum. Melangkah perlahan, ia menyapa satu persatu yang dulu mencibirnya. Mereka menunduk. Malu, Bayu bisa saja menyombongkan diri, tapi ia memilih merendah. Karena ia tahu, kesombongan hanya membuat luka lama makin menganga. Namun di hatinya, ia merasa keadilan Tuhan akhirnya tiba. Ia berdiri di panggung saat MC memintanya berbicara. Ruangan hening. Semua mata tertuju padanya, termasuk beberapa guru yang dulu memandang rendah padanya. Bayu menatap mereka satu persatu, sambil mengatur napas yang rasanya tercekat. Dengan suara bergetar, Bayu berkata, "Dulu aku memang miskin. Aku dihina,
ditertawakan, dianggap sampah. Bahkan dibilang tak akan jadi apa-apa. Tapi hari ini aku berdiri di sini, bukan untuk membalas dendam. Aku berdiri di sini untuk bilang, jangan pernah menghina orang hanya karena dia miskin. Karena yang kalian hina hari ini, bisa jadi orang yang akan kalian hormati besok. Suaranya tercekat, air mata menetes. Tak bisa ia bendung. Teman-temannya yang dulu paling kejam mengejeknya, kini ikut menangis. Guru-gurunya berdiri, menepuk tangan, wajah mereka penuh rasa bersalah sekaligus bangga. Di momen itu, Bayu merasakan luka masa lalunya terbalas bukan dengan amarah, melainkan dengan kebanggaan yang tenang. Bayu menunduk, mengusap air mata, bukan karena kekayaan atau jabatan, tapi karena ia akhirnya bisa berkata pada dirinya sendiri, ia layak dihargai, ia pantas bahagia, dan kemiskinan bukan takdir, melainkan awal dari kemenangan. Teman-teman, begitulah kisah Bayu, kisah seorang anak miskin yang dihina, tapi memilih membalas hinaan dengan kerja keras, bukan dendam. Semoga kita belajar darinya, bahwa hinaan bukanlah akhir, itu hanya awal untuk membuktikan diri. Jangan lupa tulis komentar kalian. Apakah kalian pernah merasa dihina seperti Bayu? Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum.